warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan versi lain dari analisis sensitivitas yang kalau sebelumnya saya menjelaskan tentang perubahan koefisien fungsi objektif, profit ataupun biaya pada salah satu variabel yang menjadi solusi non-basic, ya, non-basic variable. Maka di kesempatan kali ini saya mencoba menunjukkan bahwa selain perubahan yang tadi, masih ada perubahan-perubahan yang lain yang bisa kita pelajari ya sebagai sumber perubahan dan nanti efeknya bagaimana terhadap solusi terakhir ya yang sudah ditemukan, sudah ditentukan solusi optimalnya. Setelah ada perubahan, seperti apa efeknya? Nah, di contohnya nanti tetap akan saya pakai masalah Dakota sebagai ilustrasi, karena masalah ini sudah kita bahas secara iterasinya dengan menggunakan algoritma simplex. Solusi sudah ketemu, bisa juga kita konfirmasi notasi matriks yang bersesuaian dengan solusi terakhir tersebut. Ya, notasi matriks yang berhubungan dengan solusi ini sudah bisa kita terapkan pula ya. Jadi dengan solusi matriks kita memisahkan X sesuai kelompok BV dan sesuai kelompok NBV. Kemudian C-nya juga dipisahkan. B dan N ya yang merupakan dekomposisi dari matriks koefisien komposisi pembuatan ya. Koefisien teknologi, inverse dari B inilah nanti yang dipakai untuk menghitung seluruh koefisien yang ada di tabel optimal, baik itu di baris kendala maupun di baris 0. Sedangkan A2, AS2, AS3 nanti kita pakai per kolom, per vektor, karena itu nanti dipakai untuk menghitung koefisien di baris kendala, sedangkan yang digabungkan dengan CBV tadi dipakai untuk menghitung koefisien baris 0. Nah, sekarang solusinya kan sesuai dengan iterasi dalam algoritma simplex seperti ini. Jadi ditentukan untuk mendapatkan profit 280 ini dapat dilakukan dengan memproduksi 2 bangku, tidak ada produksi meja, dan 8 produksi kursi, ada sisa kayu 24, satuannya feet kalau nggak salah. Sedangkan bahan yang lain habis. Sekarang ada perubahan. Nah, perubahannya sekarang perubahan bagi koefisien fungsi objektif bagi BV. BV di sini adalah X3 dan X1. Ya, sedangkan yang X2 tadi sudah contoh kasus sebelumnya. Ya. Nah, di sini ada X3 ada X1, saya menggunakan contoh yang X1, ya, produksi bangku. Jadi di dalam produksi bangku ada perubahan profit. Semula 60 menjadi 60 plus delta. Notasi dari profit bagi X1 bagi bangku ini adalah C1. Untuk mempelajari efek perubahan ini terhadap solusi tadi, solusi yang terakhir tadi, maka telusuri dulu C1 ini posisinya ada di mana. Ini saya tuliskan di sini sudah. C1 itu bukan elemen B. Otomatis dia bukan miliknya B inverse, bukan elemen AC, dan bukan juga ruas kanan. Ya, tidak ada di ruas kanan. Otomatis seperti kalian ingat rumus-rumus yang sebelumnya, menghitung koefisien baris kendala, baris-baris kendala itu konsepnya menggunakan B inverse AC untuk yang non-basic variable. Kalau untuk yang basic variable kan pasti bentuk kanonik ya. Kemudian ruas kanannya berbunyi B inverse B. Semua nggak ada efeknya di sini. Tidak mempengaruhi baris-baris kendala. Sedangkan baris 0 terpengaruh pasti. Alasannya karena C1 adalah elemen CBV. Padahal kalau kamu ingat, menghitung koefisien baris 0 itu semua pakai CBV B inverse. Tidak hanya pada kolom X1. Itu kan perubahannya pada X1 ya. C1 itu miliknya produksi bangku. Kalau yang materi sebelumnya, jika yang berubah itu X2 NBV, maka perubahannya sama seperti tadi, tidak ada perubahan di baris kendala, tidak ada.
Perubahannya di baris 0, ya betul, tapi baris 0-nya pun hanya pada kolom X2, pada kolom dirinya sendiri. Nah, sekarang masalahnya, karena C2 tadi tidak ada di CBV. Nah, sekarang bedanya karena X1 adalah basic variable, C1 ada di CBV, koefisien baris 0 semuanya pakai perhitungan CBV B inverse. Ya, jadi seluruh yang ada di baris 0 kecuali koefisien baris 0 BV ya. Koefisien baris 0 BV ini tetap 0 karena sudah di posisi saat itu BV-nya ya tetap ini S1, X3, X1 dia tidak berubah. Yang berubah adalah koefisien-koefisien seluruh NBV. Tidak hanya pada yang mengalami perubahan, tidak hanya pada satu kolom saja, tapi pada seluruhnya. Seluruh baris 0 NBV mengalami perubahan karena perhitungannya menggunakan CBV B inverse. Ya, munculnya di CBV soalnya. Kemudian di ruas kanan juga ada perubahan pasti, ya nilai Z-nya CBV B inverse dikalikan B. Mungkin akan lebih jelas ketika saya gunakan contoh kasus ya. Jadi nanti konsepnya sama seperti minggu lalu. Apakah koefisien yang kamu hitung tadi, yang kamu rekalkulasi tadi setelah ada tambahan delta, masih, ini kan kasusnya max, masih memperoleh nilai yang lebih besar sama dengan 0. Kalau masih beres, aman. Perubahan penambahan delta ini tadi tidak sampai merubah solusi yang sudah ada tadi. Tapi jika salah satunya ada yang minus, maka itu berarti harus dilakukan operasi baris lagi untuk memperoleh solusi yang baru. Kenapa? Minus kan artinya kalian harus atau kalian dapat memanfaatkan variabel tertentu ya yang koefisiennya negatif ini tadi sebagai variabel yang dapat meningkatkan nilai Z-nya. Ya, jadi di situ harus ada updating, ya harus ada penyesuaian lagi. Nih, ketika masih umum, deltanya berlaku umum, saya punya notasi ini semua tadi, yang ada di depan saya pindahkan ke sini, supaya kamu bisa lihat ada CBV, B inverse, A1, A2, AS2, AS3, ini yang NBV ya, ada X2, S2, dan S3, B ruas kanan, koefisien non-basicnya 30,00, ini nanti dimanfaatkan sebagai C2, ini C S2, ini C S3. Ini belum terjadi penambahan delta. Nah, sekarang akan kita lakukan penambahan delta di situ. Nih, ada penambahan delta di sini. Kalian ingat tadi, untuk koefisien baris 0, yang terefek paling, ya, yang paling terpengaruhi adalah koefisien baris 0, karena ada unsur CBV B inverse. Nah, di sini ya, CBV B inverse saya kalkulasi lagi. Kalau sebelumnya isinya hanya 0, 10, 10. Nah, sekarang berhubung ada plus delta di sini, kamu bisa cek hitungannya. Ya, ini semua dikali dengan B inverse. Baris kali elemen-elemen kolom, ya. Baris ini atau vektor ini dikalikan kolom pertama B inverse, hasilnya 0. Vektor ini kalikan kolom kedua B inverse. Hasilnya 2 kali 0, 0. 2 kali 20, 40. Min setengah kali 60 itu 30. Jadi 40 min 30, 10. Sedangkan deltanya hanya ketemu min setengah. Makanya di sini muncul min setengah delta. Oke. Sedangkan kolom ketiga, untuk perkalian dengan kolom ketiga, min 8 ketemu 00, 20 ketemu min 4, min 80. 1,5 kali 60 itu 90. 90 min 80, 10. Deltanya hanya ketemu 1,5. Ya. Jadi delta ini hanya ketemu dengan angka-angka yang di baris terakhir, B inverse. Ya, min setengah delta plus 1,5 delta. Dia tidak ketemu dengan yang lain karena posisinya ada di kolom ketiga. Makanya ketemu baris ketiga. Gitu ya. Jadi CBV B inverse-nya sekarang ada perubahan 0 tetap koefisien elemen yang pertama, elemen yang kedua 10 min setengah delta, elemen yang ketiga 10 plus 1,5 delta. Itu kalau kamu pakai untuk menghitung
koefisien bagi NBV. Yang pertama, ya, koefisien bagi X2. Nih, pakai rumusnya. Kita ingat A2 tadi ini kan ya. Nih, 6, 2, 1,5. Dikalikan, sama seperti tadi, angka dengan angka, ya delta sendirikan. Ya, boleh kamu terakhirkan ya deltanya. Atau kalau enggak ya sekalian ditulis. Ya. Untuk memastikan, coba saya tunjukkan. Jadi yang elemen 0 dengan 6 tetap 0. 10 dengan 2 hasilnya 20. Min setengahnya kali 2 berarti min delta. Oke, plus yang ketiga. Ini kali ini. 10 kali 1,5 jadi 15. 1,5 delta kali 1,5 hasilnya menjadi 2,25 ya. Jadi plus 2,25 delta. Yang angka dengan angka hasilnya plus 35. Min delta dengan min 1 delta plus 2,25 delta hasilnya plus 1,25. Ya. Ini semua masih harus dikurangi 30. 30 itu apa? Koefisien bagi X2. Yang dia adalah elemen dari JNBV yang ini. Ya, 30. Sama untuk koefisien bagi S2, hitungannya sama, bahkan lebih mudah karena kolomnya berbunyi 0, 1, 0. Jadi yang muncul nanti hanya ini, 10 min setengah delta, ya, kurangi 0. 0-nya dari mana ini? Koefisiennya S2 0 di sini, ya, dari JNBV. Makanya hasilnya jadi 10 min setengah delta. Yang terakhir untuk kolom S3, koefisiennya S3 di baris 0. Ya, hitungannya sama, cuman ganti ini. Ini ganti 0, 0, 1. Karena 1 di baris terakhir, kenanya yang ini ya, kolom ini kena baris angka 1, yang lainnya kan 0. Jadi hasilnya 10 plus 1,5 delta, karena C-nya pun juga 0 sama seperti S2 tadi. Nih, untuk koefisien baris 0-nya S3. Bagi ruas kanan, CBVB inverse harus dikalikan dengan B kecil. B kecil hasilnya 48, 20, dan 8. Perkaliannya ya, cek, ini 0, yang ini ya 200 min 10 delta. Sedangkan yang kolom dan baris ketiga 80 plus berapa itu? 1,5 kali 8, 1,5 kali 8, 12 ya, 12 delta. Oke, sehingga hasilnya betul di situ 280 plus 2 delta. Ya, jadi sudah dihitung semua koefisien baris 0 bagi seluruh kolom yang NBV dan ruas kanan. Untuk ruas kanannya kita simpan dulu ya, nanti kita pakai setelah kita menyelesaikan syarat-syarat BV tetap optimal, karena yang mempengaruhi atau yang menentukan BV-nya itu tetap seperti tadi atau berubah adalah koefisien baris 0 bagi NBV ya, yang ini. Nah, di sini tadi sudah kita hitung ada 3, ini miliknya X2, miliknya S2, miliknya X2, S2, dan S3 tadi kan ya. Nah, supaya betul ada perubahan bagi koefisien fungsi objektifnya produksi bangku tadi. X1 itu apa tadi? Ya, bangku, produksi bangku. Ada perubahan delta. Delta ini diperbolehkan atau perubahan ini tetap tidak merubah BV jika syarat ini dipenuhi. Ya, tapi syarat ini kan masih belum eksplisit, masih berupa pertidaksamaan yang belum jelas rentang deltanya berapa. Jadi harus kita sederhanakan supaya jelas rentang delta yang diminta untuk kendala yang pertama. Untuk koefisien bagi X2
kita bunyikan sebagai, ya seperti biasa, kamu pindah ruas, 1,25 delta lebih besar sama dengan min 5, toh. Kemudian di sini delta kita buat lebih besar sama dengan min 5 per 1,25, mestinya 4 ya, min 4 di sini. Oke, itu untuk koefisien X2. Bagaimana untuk koefisien baris nolnya S2? Sama, langkah yang sama kalian lakukan. Min setengah di kiri, 10-nya saya pindah ke kanan, min 10. Karena minus semua, kita kalikan min 1 ya. Kalikan min 1, sekalian min setengah. Sekalian kali min setengah itu. Kali min setengah. Maka hasilnya, kali 2, sorry. Bukan kali min setengah, dikali 2, sekalian kali 2. Kali min 2, supaya ini 1. Min setengah kali min 2 plus, ya, lebih besar jadi lebih kecil, min 10 kali min 2 jadi plus 20. Ini untuk yang koefisien bagi S2. Koefisien bagi X3 bagaimana? Lakukan sama, tapi di sini kebetulan plus ya, deltanya lebih besar sama dengan 10-nya kita bawa ke kanan jadi minus. Delta lebih besar sama dengan min 10 dibagi 1,5. Nah, ini hasil selengkapnya, ya, dimana untuk sifat bagi koefisien X2 supaya solusi BV tetap optimal, solusi BV yang tadi tetap optimal, deltanya harus lebih besar min 4. Sedangkan bagi koefisien baris nolnya S2, delta itu menurut koefisien S2 di sini delta harus kurang dari 20. Sedangkan untuk koefisien S3 delta harus lebih besar dari min 20/3. Ini harus terpenuhi semua. Jadi seolah-olah kalian mempunyai 3 daerah yang harus kita cari irisannya. Jadi kalau saya buat gambar di sumbu gitu ya. Sumbu ini misalkan sumbu bagi nilai delta 0, kemudian ada minus 4 di sini. Min 20/3 itu 6, sekian, min 6, sekian di sini. 6 itu 6 kali 3, 6 2/3 ya, min 6 2/3. Sedangkan yang di kanan itu sampai dengan 20. Ya agak jauh gini sebenarnya 20. Kalau dari aspek yang min 4, mintanya yang lebih besar. Jadi dari min 4 ke kanan. Ya, jika dari aspek yang delta sama dengan 20 dari koefisiennya S2, dimintanya yang kurang dari, jadi ke kiri. Nih. Sedangkan yang dari delta, yang koefisien baris ini, koefisien bagi variabel S3, mintanya delta lebih besar min 20/3, berarti dari sini, ke kanan. Oke, nah, saya ganti arsirannya yang ke sana. Nah, yang kena tiga-tiganya itu antara min 4 sampai dengan 20. Itu kena semua itu. Maka di sini saya tuliskan delta harus bernilai di antara min 4 sampai 20 agar BV yang kemarin, yang tadi tetap seperti semula, tetap seperti ini. Solusinya tetap seperti ini. Delta boleh harus di rentang min 4 sampai 20. Oke, nah min 4 sampai 20 ini kan rentang perubahan, rentang deltanya. Padahal kita bicaranya mengenai profit bagi pembuatan bangku. Yang tadi nilainya 60, berubah menjadi 60 plus delta. Jadi di sini delta yang antara min 4 sampai 20 jika saya inputkan ke sini, ya, kalau min 4 hasilnya 56, kalau 20 hasilnya 80. Maka selain saya menyatakan rentang perubahan di antara min 4 sampai 20, saya bisa menyatakan rentang profit pembuatan bangku dari 56 sampai dengan 80. Ya. Jadi kalau kamu mendapatkan informasi bahwa profit pembuatan bangku itu berubah, ya, atau di sini ceritakan naik sampai dengan $80 atau turun sampai dengan $56, maka BV yang ini nggak berubah. Ya, BV tidak mengalami perubahan, tapi solusinya ada sedikit
ada sedikit update, ada sedikit penyesuaian, ya. Nih, saya contohkan begini sekarang. Keuntungan produksi naik menjadi 70 bagi bangku. 70 ini asalnya dari awalnya 60 naik 10. Jadi deltanya 10. Kalau kamu lihat dari rentang yang kita definisikan di sini, betul ya, 10 itu posisinya ada di sini, di antara min 4 sampai 20. Rentang di mana BV yang ada tadi dianggap tidak perlu dirubah. Kemudian dari sisi profit angkanya 70 betul terletak di antara 56 sampai 80. Jadi di sini BV terakhir tidak mengalami perubahan. Komposisi S1 di baris 1, X3 di baris 2, X1 di baris 3 tidak perlu dirubah. Namun, ya, koefisien baris 0 tadi kan ada deltanya. Sampai dengan ruas kanan juga ada delta. Nah, deltanya itu perlu kamu akomodasi di situ. Angka 10 itu disubstitusi ke sana supaya lengkap dan ketahuan apa yang perlu disesuaikan. Misal, untuk koefisien baris 0-nya X2, tadi hasil terakhir kan berbunyi 5 plus 1,25 delta. Di sini ketika delta 10, kamu hitung aja ini jadinya 12,5 plus 5, jadinya 17,5. Koefisien baris 0 bagi variabel S2, 10 min setengah delta, deltanya 10, jadi 10 min 5, 5. Koefisien baris 0 bagi S3, 10 plus 1,5 delta, 1,5 kali 10, 15. Betul ya, 15 tambah 10 jadinya 25. Kemudian, ruas kanan, JBVB inverse tadi bunyinya 280 plus 2 delta. Berarti kalau deltanya 10, hasilnya adalah 300. Ini kamu pindahkan ke tableau untuk mengupdate tableau terakhir tadi, ya, dengan angka-angka yang baru setelah ada penambahan delta. Yang jelas kalau untuk yang di sini nggak ada indikasi bahwa solusi tidak lagi optimal karena semuanya sudah bernilai lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi di sini tableau barunya saya buatkan, ini ganti semua ya, yang tadi ini saya lupa isinya berapa tadi sebelumnya, sekarang ganti 17,5. Yang perlu saya highlight yang BV ya, BV ini X1 tetap 0, X3 itu tetap 0, S1 tetap 0. Yang berubah X2 tadi 17,5 kita hitung setelah delta diganti ketahui sama dengan 10, S2 jadi 5, S3 jadi 25. Ruas kanan menjadi 300. Yang di ini tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Jika ditanya solusi lengkapnya, ini baris 1 S1 bernilai 24, di baris 2 X3 bernilai 8 tetap toh, di baris 3 X1 bernilai 2 itu tetap seperti semula. Tapi yang berubah adalah profit di sini. Perubahan keuntungan ya tetap optimal tapi menaikkan menjadi angka 280 ya, tetap menaikkan ya, walaupun tidak sampai merubah solusi. Perubahan menjadi 70 ini tetap menghasilkan kenaikan keuntungan. Itu kasus yang lain bagaimana jika saya cerita seperti ini. Misalkan 60 tadi naik sampai $100. Berarti di situ ada delta sebesar 40. 40 kalau saya cek dari sini sudah di luar rentang, ya. 100 di sini juga sudah di luar rentang. Kan kita lihatnya dari dua versi profit langsung atau versi perubahan. Perubahannya 40 nggak ada, sudah di kanannya 20, 100 juga sudah di atasnya 80. Nah, di sini berarti pasti BV yang ini akan berubah. Mekanisme perubahannya seperti apa akan saya tunjukkan. Karena nanti akan terlihat setelah kita menggantikan nilai koefisien baris 0 yang baru ya, setelah melibatkan delta sebesar 40 ini. Nih, saya ulang langkah kita yang tadi. Sekarang ganti ini 40 ya. Hasilnya seperti ini. Yang di koefisien S2 ya. 10 dikurangi 20, betul ya, min 10. Yang koefisien S3
10 ditambah 60 jadi 70. Nggak masalah dengan ini tetap plus, nggak masalah dengan yang ini tetap plus, tapi ada di sini ada muncul nilai min 10. Terdapat satu nilai minus yang dihasilkan dari perubahan $60 menjadi $100 ini, ya, jika deltanya 40. Ruas kanan ikuti juga tadi perhitungannya, 2 delta 280 plus 2 kali 40 nambah memang 360. Diletakkan di tablo yang sudah saya perbaiki tadi, sudah saya update dengan delta 40 tadi. Semua yang bawah tidak ada perubahan, tapi yang baris 0 ya 55, ini tadi yang BV tetap 0, ini 55 min 10 plus 70 360. Ini saya highlight kuning karena ini adalah indikasi bahwa ya masih ada variabel S2 yang dapat dipilih sebagai BV untuk meningkatkan nilai Z yang 360 ini. Caranya bagaimana? Ya seperti kemarin, ya seperti sebelum-sebelumnya ketika kita mengerjakan algoritma simplex, lakukan operasi baris atau ya lanjutan ya untuk mendapatkan tabel ketiga atau tabel selanjutnya dengan kita sudah memilih kolom pivot. Nah, sekarang bagaimana baris pivotnya? Kembali lakukan rasio tes. Dan rasio tes di sini agak ringan karena baris ketiga kok bisanya minus. Jadi di situ tidak ada rasio tes. Ya, rasio tesnya 24 dibagi 2, 12, 8 bagi 2, 4. Ya, yang bawah tidak perlu. Kemudian pemenangnya yang kecil berarti baris 2, di mana BV-nya X3. Berarti nanti dulu S2 menggantikan X3, sesuaikan operasi baris yang diperlukan di situ, supaya kita dapat tabel baru, di mana ini nanti harus berubah menjadi 0001. Ya, tabel sebelum seperti ini, tabel sesudah dengan operasi baris seperti ini. Coba sendiri ya, saya tidak tunjukkan satu persatu. Ya. Nah, dengan hasil ini bisa disimpulkan sekarang baris 1 kanoniknya ada di sini. Ya, sama dengan 16. Baris kedua kanoniknya ada di sini, nilainya sama dengan 4. Miliknya S2 sama dengan 4. Baris 3 ada di X1 sama dengan 4. Nilai Z-nya sama dengan 400. Baris 0 sudah tidak ada lagi yang negatif. Selesai. Sudah optimal. Nah, hasil ini bisa kamu nyatakan sebagai solusi terbaik. Di mana ketika terjadi kenaikan profit bagi produksi bangku yang sampai 100 tadi, akhirnya lihat di sini tidak ada X2, tidak ada X3. Hanya memproduksi bangku saja sampai dengan 4 unit ini ya. Jadi dianggap paling menguntungkan, jadi dengan produksi bangku saja nggak usah memikirkan produksi yang lain, sudah pasti dapat untung yang paling besar sebesar $400. Oke, nah ini sangat ekstrim ya, sampai tidak ada produk lain yang dipertimbangkan. Nah, ini kebetulan karena kenaikannya sangat tinggi. Oke, seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan perubahan, ya, perubahan yang masih berada di dalam rentang aman sehingga BV tidak berubah. Solusi berubah sedikit dengan perlu diupdate sedikit, tapi himpunan BV-nya tetap. Sedangkan perubahan yang lain di luar daerah aman, ya, di luar rentang yang dibentuk tadi, ya, sehingga sampai harus diperlukan operasi baris lagi untuk merubah BV yang ini. Ya, jadi makanya BV berubah karena ada koefisien baris 0 yang nilainya minus yang mengharuskan kita merubah dengan operasi baris. Ya, hanya saja yang perlu diperhatikan tadi, perlu diingat komposisi koefisien baris 0 yang berlaku untuk NBV ini isinya apa saja. Pastikan dulu nilai-nilai delta itu ada di situ, dan dari batasan yang harus lebih besar sama dengan 0 itu kamu susun rentang delta yang saya nyatakan tadi sebagai daerah aman, ya. Baru setelah tahu berapa perubahannya, coba kita update. Nah, sekarang di perubahan yang lain, ini perubahan yang setelah dua perubahan yang tadi, ini perubahan yang ketiga.
perubahan ruas kanan. Ruas kanan di sini kan menunjukkan ketersediaan sumber daya. Jadi ketersediaan sumber daya di sini bisa juga ada naik turunnya, ada perubahan. Sama seperti tadi, nanti perubahan itu saya nyatakan seperti dengan yang lama ditambah delta. Ya, kendala ketersediaan yang lama plus delta. Cuman ingat di dalam sumber daya ini, ketersediaan sumber daya ini posisinya ada di vektor B. Perubahannya nanti salah satu dari elemen B. Ya, padahal di ruas kiri baris kendala tidak diperlukan B di sini. Berarti rumusan B inverse AC ini nggak dipengaruhi dengan perubahan elemen B. Tetap. Ruas kiri baris 0 pun juga tidak ada unsur B-nya. Aman juga. Tidak ada perubahan pada ruas kiri baris kendala maupun ruas kiri baris 0, tablo terakhir. Yang berubah ya ruas kanan, karena di ruas kanan itu baik baris kendala maupun baris 0 semua ada B kecilnya. Ya, jadi akan berubah karena salah satu elemen B mengalami perubahan. Nah, sekarang bagaimana solusi tetap dianggap optimal? Lihatnya nanti di ruas kanan. Ya, ruas kanan itu tetap tidak boleh negatif juga. Ya, jadi syarat optimalitas itu baris 0 kalau kasusnya max, selesai kalau semua sudah positif. Kalau sampai ada yang negatif kan berarti masih perlu update, seperti perlu iterasi lagi seperti contoh saya yang terakhir tadi. Ya, sedangkan karena perubahan ruas kanan ini tidak mempengaruhi baris 0, berarti kan kita nggak perlu pakai kriteria yang itu. Nah, sekarang di algoritma simplex juga berlaku. Solusi kan ada batasannya ini, yang batasan tanda itu loh. Di batasan tanda ada X1, X2, X3, S1, S2, S3 tidak boleh negatif. Nah, ketahuan solusi dari semua ini berapa nilainya kan dari ruas kanannya ini toh, dari ruas kanannya tablo terakhir ya. Di sini ya, yang tablo optimal itu nilai di baris 1 bentuk kanoniknya misalkan tadi ada di S1 gitu ya, di S1 bernilai berapa, lihat di sini. Di X3 bernilai berapa, lihat di kolom ruas kanan. X1 di kolom ruas kanan juga. Berarti di sini juga tidak boleh ada yang negatif karena sudah ditetapkan di awal solusi ya tetap pada kuadran 1 kalau itu kamu gambar. Kebetulan kalau simpel kan nggak bisa digambar. Nah, tapi di situ maknanya adalah karena kita cerita tentang produksi, maka di sini hasilnya juga tidak boleh sampai minus. Yang tercermin dari solusi di ruas kanan baris kendala. Tetap negatif. Kalau ada salah satu yang negatif, BV tidak lagi optimal. Caranya gimana menyelesaikannya? Nanti ya, di konsep dual. Saya belum menjelaskan. Jadi nanti kalau sampai kalian mengerjakan, ketemu ada hasil ruas kanannya negatif, bagaimana menyelesaikannya, tidak usah dikerjakan dulu. Karena itu masih di luar konteks algoritma simplex. Kalau algoritma simplex, solusi bisa kamu perbarui, bisa kamu cari lagi konsepnya dari baris 0 kan. Dari baris 0 ditemukan, kalau kasus max ditemukan minus, operasi baris karena dia kolom pivot. Kalau kasus minimize yang ditemukan yang plus, ya itu kolom pivot, dilakukan operasi baris. Kalau baris negatifnya ada di ruas kanan, belum bisa karena konsep simplex tidak menggunakan kriteria di ruas kanan. Oke. Contoh sekarang, misalkan tadi finishing hour itu kendala kedua. Semula tersedia 20 jam. Sekarang berubah menjadi 20 plus delta. Delta ini boleh plus, boleh min ya. Terserah kasusnya. Nah, sama konsepnya seperti yang perubahan sebelumnya. Kita cek dulu notasi matriksnya, di mana ada delta itu posisinya di mana. Tadi sudah saya tunjukkan ada di B. Di B-nya sekarang berubah seperti ini. 48, sini 20 plus delta, di sini 8. CBV B inverse tidak berubah,
tetap 0, 10, 10. Jangan rancu dengan yang tadi ya. Yang tadi kan sudah selesai contohnya, nggak ada deltanya lagi sudah. Nah, hitung lagi mulai awal CBV yang nilainya tadi di depan di awal slide saya tunjukkan kali B inverse yang ini hasilnya 0, 10, 10 yang bersih tanpa delta karena memang perubahannya sekarang bukan di CBV, perubahannya di B kecil 48, ini ada di sini plus delta. Ini semua adalah rumus yang kita pakai untuk menghitung koefisien solusi di ruas kanan, baik itu di baris 0, CBV B inverse B kecil, maupun di kendala. Kalau di kendala bunyinya B inverse kali B kecil. Kita awali dari baris kendala. Ya, baris kendala rumusnya B inverse B kecil. B inverse-nya ini tadi, B kecilnya ini. Seperti biasa pastikan hitungannya yang angka dengan angka ya, jadi 48 ditambah 40 dikurangi 64 ya, hasilnya 24. Sedangkan delta ini karena ketemu yang tengah ya, nggak ketemu dengan 1, nggak ketemu dengan min 8, maka hasilnya 2 delta. Oke. Baris kedua dengan ini hitungannya 0 kali 48 0, 2 kali 20 40, min 4 kali 8 min 32. 40 min 32 hasilnya 8. Terus di sini ketemu 2 lagi. Ya, baris kedua ketemu angka 2 di sini, hasilnya 2 delta. Yang di baris ketiga 0 plus 10 1,5 kali 8 hasilnya 12 ya. Jadi min 10 plus 12 jadinya 2. Deltanya ketemu angka min setengah karena ketemu ini ya. 0 min setengah kali delta. Oke, jadi ini nilainya sangat tergantung pada delta. Kalau mau aman ya delta itu harus kita pastikan supaya ini semua tetap lebih besar sama dengan 0. Dengan cara yang sama, dengan mirip dengan kita mencari rentang daerah delta di perubahan koefisien BV yang sebelumnya tadi. Jadi caranya cari 24 plus 2 delta lebih besar 0 itu kapan sih? Nah, di sini sudah saya tuliskan ketika deltanya lebih besar dari min 12. 8 plus 2 delta harus tetap lebih besar sama dengan 0 kapan? Ketika delta pindah ruas kanan minus ya, lebih besar dari min 4. Yang bawah, nah ini perlu perkalian dengan negatif nanti karena ada min setengah di ruas kiri, ruas kanannya min 2 lebih besar. Ya, dengan negatif perkalian negatif ini berubah jadi kurang dari, plus semua jadinya delta kurang dari sama dengan 4. Oke, yang bisa saya bentuk irisannya karena tadi ini kan harus terpenuhi semua. Jadi ini misalkan 0, ini rentang deltanya. Ya, min 12 itu katakan di sini. Min 4 katakan di sini, plus 4 katakan di sini. Yang min 12 itu maunya dari min 12 ke kanan. Ini saya arsir yang min 4 ke kanan. Arsirannya saya ganti yang data. Dan yang terakhir 4 ke kiri. Arsirannya saya buat miring. Yang terkena semua adalah min 4 sampai plus 4. Sehingga irisannya saya nyatakan sebagai daerah delta di antara minus 4 sampai 4 yang berarti 20 jam ini boleh turun sampai 16, naik sampai 24 ya. Yang bisa saya nyatakan sebagai perubahan rentang B2-nya. Ini rentang deltanya. Rentang B2-nya bagaimana? Buat seperti ini ya. Min 4 sampai dengan 4, rentang B2-nya dari 16 sampai 24. Sama seperti cara kita tadi. Ini min 4 tambah 20 jadi 16. 4 plus 20 jadi 24. Ya. Kalau perubahannya berada di batas aman ini BV tetap. Jika B2 nilainya di antara 16 sampai 24, perubahan tidak perlu dilakukan perubahan terhadap BV. Mengenai solusi tetap harus update sesuai deltanya, ya. Tapi selama delta ini posisinya masih di sini aman. Solusinya tetap
S1, X3, X1. Tapi sama dengannya berapa itu yang masih perlu kita sesuaikan. Karena tadi kan semua ada deltanya. Nih contoh saya, ya. Untuk yang kelas kanan bagi Z tadi lupa belum saya tunjukkan. CBV B inverse kali B yang sudah ada delta, posisinya sama seperti tadi cara hitungnya 0 dengan 48, 0, 10 dengan 20 jadi 200, 10 dengan 8 jadi 280. Delta ada di baris kedua, ini kena angka 10, jadinya 10 delta. Ini juga nanti harus disesuaikan dengan besaran deltanya. Oke. Sekarang contoh saya 20 jam ya berubah menjadi 22 jam. Berarti deltanya kan 2. 2 itu aman karena posisinya di antara min 4 sampai 4. Katakan kamu lihatnya dari sini pun 22 masih di sini ya. Nah, pasti ini seiring lah ya. Jadi kalau 2 di sini ya pasti B2-nya juga di dalam sini 22 jam. Karena aman, berarti di situ saya bilang BV tetap menjadi solusi optimal. Tidak sampai ada perubahan BV. Perubahan solusi adalah menyesuaikan nilai deltanya berapa. Tapi tetap solusinya ada di S1, X3, dan X1. Perubahannya bagaimana? Hitung. Tadi B inverse B, kan hasilnya ini 2 delta, 24 plus 2 delta. Kalau deltanya 2, menjadi 28. 24 tambah 4. Baris 2, 8 plus 2 delta. Jika deltanya 2, 8 plus 4, hasilnya berubah menjadi 12. 2 min setengah delta. 2 kali 2 dikurangi setengah kali 2 itu 1 ya. 2 min 1, 2 min 1 ya betul, 1. Oke. Yang tadi solusinya itu 2482. Ini kan tadi solusi yang lama. Sekarang solusinya berubah menjadi 28, 12, 1. Jadi ada perubahan pada nilai solusinya. Koefisien ruas kanannya sudah ketemu, yang di kendala yang baris 0 juga sama. Delta di sini berbunyi 2, 280 plus 20 berarti. Nah, hasilnya ganti menjadi 300. Oke. Saya letakkan di dalam tableau. Ya, bisa kamu lihat sendiri di situ. Semua yang ada di sini itu sebenarnya nggak ada perubahan karena sama sekali tidak dipengaruhi oleh B yang dari 20 menjadi 22. Yang kelas kanan inilah yang berubah semua. Ya, jadi bunyinya sekarang baris 1 kononiknya ada di S1, S1 bernilai 28, baris 2 ada di X3, X3 bernilai 12, baris 3 ada di X1, X1 bernilai 1. Jadi dengan perubahan ketersediaan finishing hour tadi yang berubah menjadi 22 jam, produksinya tetap bangku dan kursi, cuman komposisinya ganti. Kursinya naik jadi 12 buah, sebelumnya 10 ya, 8 ya sebelumnya. Kemudian bangkunya berubah ya, hanya 1 saja, tadinya 2 kalau salah. Sedangkan sisanya ini bertambah ya, tadi 20, sekarang jadi 28. Untungnya naik menjadi 300. Itu ya, karena ya masuk akal, karena resource-nya bertambah, bisa dipakai untuk memproduksi dengan lebih banyak secara besaran profit. Oke, ini untuk perubahan-perubahan yang koefisien baris 0 BV dan luas kanan sudah. Nanti di materi selanjutnya akan saya tunjukkan efek dari perubahan yang lain, masih ada 2 lagi. Oke, saya cukupkan di sini. Simpan pertanyaan yang bisa kalian sampaikan di sesi diskusi nanti. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.